Belum off cam silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di acara Temu Koor dengan penuh semangat di pagi yang cerah ini menyatukan kita para asisten muda profesional.
Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga berkat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Lalu yang saya hormati Saudara Satya Tegar Kusuma selaku Ketua Pengurus Forum Asisten. Lalu yang saya hormati Saudara Wahid Sancoko selaku Ketua Panitia Acara. Dan tak lupa teman-teman asisten muda yang saya banggakan. Terima kasih semua kepada para koordinator yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haikal Raditya Fadilah selaku MC yang akan memandu dan menemani teman-teman semua pada acara pagi hari ini dari awal hingga selesai. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pengenalan apa itu temu koordinator, acara yang ketiga yaitu pengenalan tugas-tugas koordinator mata kuliah, yang keempat yaitu demo pengelolaan jadwal di website Forum Asisten, yang kelima yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup dan foto bersama. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum masuk ke masuk ke acara selanjutnya, di sini udah pada tahu belum apa itu temu koor? Nah, kalau semisal teman-teman belum tahu, di sini saya akan coba jelaskan secara singkat, padat, dan jelas kepada teman-teman semua apa itu temu koordinator. Jadi temu koor atau kepanjangannya temu koordinator ini adalah acara di mana teman-teman semua akan dijelaskan bagaimana sih menjadi koordinator mata kuliah itu. Apa aja sih tugasnya dan segala sesuatu yang dibutuhkan teman-teman semua agar saat menjadi asisten praktikum nanti bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu karena teman-teman semua ini udah tahu nih sama acara temu koordinator pada pagi hari ini, saya masuk ke acara selanjutnya yaitu penjelasan tentang koordinator mata kuliah teman-teman nih, tugas-tugasnya apa aja sih. Nah, di sini untuk pengenalan tugas-tugas koordinator mata kuliah akan dibacakan oleh Kak Cindy. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramayanti. Saya selaku koor inti di Forum Asisten, yang dimana di sini saya akan menjelaskan terkait dengan panduan menjadi koordinator mata kuliah. Nah, baik, mungkin di sini langsung aja ya kita ke slide yang selanjutnya. Nah, di menjadi koordinator mata kuliah ini ada beberapa tugas dan tanggung jawab serta benefit-benefit yang kita dapatkan. Nah, tugas dan tanggung jawab yang menjadi koordinator mata kuliah tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun jadwal asisten praktikum, dan yang kedua yaitu membuat grup WhatsApp. Yang ketiga, membagikan atau meneruskan informasi-informasi. Yang keempat, yaitu menanyakan silabus atau materi-materi kepada dosen. Yang kelima, yaitu menanyakan kendala asisten praktikum. Nah, sehingga menjadi koordinator mata kuliah ini, kita ada beberapa tugas yang akan dilakukan nanti sebelum mengikuti perkuliahan praktikum tersebut. Nah, mungkin kita langsung aja menjadi cara mengerjakan atau panduan-panduan menjadi koordinator mata kuliah. Yang pertama yaitu kita perlu mencari atau mendapatkan jadwal praktikum. Ada dua cara, yaitu melalui UPT
dan melalui web DAAK Amikom. Nah, teman-teman bisa buka kedua web tersebut sehingga teman-teman bisa mencari jadwal perkuliahan praktikum. Nah, yang selanjutnya yaitu kita karena di tahun sebelumnya itu kita menggunakan spreadsheet, lalu untuk dimulai tahun sekarang ini kita menggunakan website teman-teman. Nah, sehingga ini adalah tahap pertama yang kita lakukan karena sebelumnya memang kita ini menjadi koor mata kuliah masih menggunakan spreadsheet. Namun untuk yang tahap sekarang ini kita menggunakan website. Nah, tugas pertama menjadi koordinator mata kuliah yaitu menyusun jadwal asisten menggunakan website forum asisten. Yang dimana teman-teman bisa login website tersebut melalui forumasisten.or.id. Nah, di situ ada beberapa fitur yang nanti kita bisa masuk. Nah, namun untuk menjadi koordinator mata kuliah tersebut, tugasnya yaitu yang pertama menyusun jadwal asisten. Yang dimana pertama tekan atau pertama itu kita login dulu forumasisten.or.id. Lalu di home kita akan muncul jadwal. Nah, di jadwal itu kita langsung aja tekan tombol tambah jadwal asisten. Lalu di situ akan ada fitur form. Nah, kita isi aja sesuai form yang ada di sini. Form dosen, sesi, hari, kelas, ruangan. Setelah form-form tersebut terisi, lalu kita tekan simpan. Setelah itu, oke baik. Setelah itu, yang selanjutnya menambahkan data asisten. Dengan cara waktu tadi ada jadwal asisten itu, kita menambah data-data asisten. Nah, di data asisten itu kita masuk ke mata kuliah. Jadi mata kuliah apa aja sih yang mau kita tambahkan asisten-asistennya? Nah, sebelum kita menambahkan data asisten tersebut, kita perlu mengetahui jadwal asisten itu siapa aja yang kosong atau siapa aja yang tidak mempunyai jadwal. Nah, di situ kita bisa cek di bagian jadwal pribadi. Nah, lalu setelah itu, untuk memasukkan data asisten tersebut, kita bisa klik tombol gear atau setting yang di sebelah belum ada asisten itu ada tombol setting. Itu kita klik untuk menambahkan asisten. Lalu tambahkan saja asisten-asisten sesuai dengan yang tertera di web tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengetahui data asisten yang tidak mempunyai jadwal, teman-teman bisa cek bagian jadwal pribadi. Di situ ada nama-nama asisten yang tidak mempunyai jadwal. Nah, begitu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu bagaimana untuk melihat asisten yang tersedia. Oh, maaf. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa klik aja di jadwal pribadi. Nah, di sini otomatis akan ada nama-nama asisten praktikum yang tidak ada jadwal kelas maupun jadwal asisten praktikum. Ketika di jadwal pribadi tersebut tidak ada nama-nama mahasiswa, berarti nama tersebut sudah mempunyai jadwal, entah itu jadwal kelas maupun jadwal asisten praktikum atau kesibukan yang lain. Sehingga teman-teman bisa mencantumkan atau memasukkan nama-nama asisten praktikum tersebut yang tertera di fitur jadwal pribadi tersebut. Namun, teman-teman bisa memasukkan nama-nama mahasiswa yang tidak ada di jadwal pribadi dengan syarat teman-teman meminta persetujuan terlebih dahulu kepada asisten tersebut apakah bersedia atau tidak. Jika bersedia, teman-teman bisa memasukkan nama-nama tersebut ke dalam jadwal asisten. Nah, setelah memasukkan data jadwal dan data asisten tersebut, teman-teman bisa langsung aja cek di jadwal mata kuliah. Nah, di sini akan langsung tertera
jadwal teman-teman untuk mengasisteninya itu hari apa dan jam berapa. Di sini sudah langsung ada. Nah, jadi untuk ini adalah tugas sebagai koordinator mata kuliah. Untuk selebihnya nanti akan dijelaskan lebih detail lagi di sesi selanjutnya, teman-teman. Nah, untuk tugas menjadi koordinator mata kuliah yang kedua, yaitu membuat grup WhatsApp atau istilahnya platform lain yang untuk sebagai narah hubung ya, untuk koordinasi, saling koordinasi sebagai asisten praktikum. Untuk contoh grup WhatsApp-nya seperti ini, bisa diberi nama Asprak, lalu nama mata kuliah, lalu prodinya. Nah, untuk profilnya menggunakan profil FA. Lalu, koordinator mata kuliah tersebut ketika sudah membuat grup WhatsApp, langsung memasukkan asisten-asisten praktikumnya ke dalam grup WhatsApp tersebut. Begitu. Nah, yang selanjutnya, tugas ketiga yaitu membagikan atau meneruskan informasi dari pengurus forum asisten ke asisten non-koor matkul. Nah, menjadi koordinator mata kuliah itu nantinya akan meneruskan informasi-informasi kepada teman-teman asisten praktikum lainnya. Ketika nanti contoh ada informasi terkait dengan pergantian jadwal atau misalnya ada kebutuhan asisten praktikum yang mungkin sangat diperlukan dan teman-teman koordinator mata kuliah bisa menyampaikannya kepada teman-teman asisten praktikum gitu ya. Nah, untuk tugas yang selanjutnya yaitu tugas keempat, menanyakan silabus ke dosen koordinator mata kuliah atau salah satu dosen pengampu mata kuliah. Nah, di sini otomatis sebelum kita memulai perkuliahan, dari teman-teman asisten praktikum itu harus mengetahui materi apa aja sih yang harus kita pahami di perkuliahan nanti dan praktikumnya itu bagaimana caranya. Nah, otomatis koordinator mata kuliah tersebut harus menanyakan ke dosen terlebih dahulu. Contohnya seperti apa? Ya, kita ngechat dan menanyakan ke dosen tersebut, Pak, mohon maaf, saya di sini atas nama siapa dan sebagai koordinator mata kuliah di asisten praktikum yang akan menanyakan terkait silabus atau materi mata kuliah tersebut yang nantinya akan kami bantu sampaikan juga ke mahasiswa atau bagaimanalah agar kita itu bisa mengerti terkait dengan materi-materi apa aja sih yang nanti akan kita dapatkan ketika kita perkuliahan begitu. Yang selanjutnya, yaitu tugas kelima, menanyakan kepada anggota asisten apabila ada kendala. Nah, ini wajib banget teman-teman harus lakukan, karena kita tidak hanya mengurus satu dua orang saja. Menjadi koordinator mata kuliah itu wajib memantau atau menanyakan kepada anggota asisten ketika ada suatu kendala. Entah itu kendala di kelas maupun di luar kelas, atau ketika teman-teman asisten itu mengurus mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah, itu wajib banget. Dan ketika nanti ada kendala, bisa diselesaikan dengan bersama. Nah, ketika koordinator mata kuliah tersebut tidak bisa menyelesaikannya, nanti teman-teman bisa menyampaikan tersebut ke forum asisten dan kami akan membantu. Nah, harapannya di tugas kelima ini untuk koordinator mata kuliah bisa dilaksanakan dengan baik ya, karena harapannya di asisten yang sekarang ini lebih baik lagi dan tidak ada kendala dan insya Allah kita akan berjalan dengan baik. Jadi harapannya kita juga tidak ada miskomunikasi dan begitu ya. Insya Allah akan baik-baik aja ketika kita saling memperbaiki kendala-kendala yang ada begitu. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, selain koordinator itu mempunyai tugas, koordinator mata kuliah juga ada benefitnya. Yang pertama yaitu bebas menentukan jadwal asisten yang mengasisteni, yang dimana kita itu bebas. Jadi kita memasukkan jadwal kita, juga memasukkan jadwal asisten-asisten lainnya. Yang di situ kita lebih bebas lah untuk menentukan jadwal mau kapan aja, di jam berapa aja. Jadi kita
selain apa ya, istilahnya lebih mudah lah untuk menentukan jadwalnya begitu. Yang kedua yaitu mendapatkan sertifikat koordinator. Nah, menjadi koordinator mata kuliah itu kita mendapatkan dua sertifikat. Yang pertama, sertifikat asisten praktikum, dan yang kedua yaitu sertifikat koordinator mata kuliah. Jadi, kita ada dua sertifikat. Nah, yang benefit ketiga yaitu dapat lebih dekat dengan dosen karena kita banyak-banyak koordinasi dengan dosen sehingga kita lebih mudah untuk lebih dekatlah dengan dosen karena pastinya entah itu menanyakan tentang silabus atau terkait dengan presensi dan kegiatan perkuliahan lainnya. Benefit yang terakhir yaitu menambah wawasan dan pengalaman. Nah, selain mendapatkan mendapatkan sertifikat dan lebih dekat dengan dosen, kita juga lebih luas wawasannya karena di situ kita akan mengikuti kegiatan asisten-asisten yang lebih keseluruhan dibanding dengan asisten praktikum non-koor. Karena seperti halnya contoh mengikuti temu koor ini. Nah, ini adalah salah satu yang dimana kita menambah sebuah pengalaman atau wawasan. Karena hanya koordinator mata kuliah lah yang bisa mengikuti temu koor. Jadi, teman-teman yang menjadi koordinator mata kuliah ini pasti senang karena bisa menambah wawasan yang dimana asisten praktikum lainnya itu tidak bisa mendapatkan, sehingga kita bisa mendapatkanlah di sini. Gitu, teman-teman. Oke, nah ini ada kontak pengurus koordinator inti forum asisten. Nah, kita ada 4 untuk pengurus koordinator intinya. Di Fakultas FES itu ada Kak Reni, dan VST ada Kak Bimo, FIK ada Kak Aziz dan Kak Iqbal. Yang selanjutnya yaitu kontak anggota koordinator inti forum asisten. Nah, untuk anggotanya itu sendiri ada 5. Yang FES, Cindy, saya sendiri. Untuk FST itu ada Kak Lukman. Untuk FIK itu ada 3, yaitu Kak Romzi, Kak Faisal, dan Kak Ahmad Syarifuddin. Nah, di sini teman-teman nanti ketika ada kendala atau kebutuhan lainnya yang mungkin perlu koordinasi dengan teman-teman forum asisten, teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di sini. Oke, baik. Sekian teman-teman. Terima kasih. Mungkin sekian penyampaian dari saya ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara TFT atau Training for Trainers dan temu besar serta temu laboran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Cindy atas penjelasannya terkait tugas koordinator mata kuliah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, bagaimana teman-teman untuk penjelasan dari Kak Cindy tadi cukup menjelaskan dari pertanyaan teman-teman ya mungkin. Adapun juga nanti mungkin teman-teman nih punya pertanyaan lebih gitu, semisal tadi masih belum terjawab ataupun pertanyaan yang belum sempat teman-teman ketahui. Nanti bisa silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, di sini ada acara selanjutnya nih, teman-teman, yaitu sesi demo program yang akan disampaikan oleh Kak Wahyu dan Kak Nita. Kepada Kak Wahyu dan Kak Nita dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Wahyu Nusantara, selaku IT support dari Forum Asisten. Ya, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang pembagian jadwal yang akan dilakukan oleh koor matkul. Oke, jadi kalian ini ya bisa membuka website forumassistent.org.id. Cuma untuk saat ini kalian baru bisa melakukannya di mobile saja. Jadi untuk yang di PC masih belum bisa. Nah, ini adalah tampilan dari website Forum Assistant versi mobile. Jadi ketika sudah masuk ke website seperti ini, kalian bisa aja bisa masuk ke mata kuliah ini. Mata kuliah kalian bisa klik.
Nah, nanti bakal muncul mata kuliah yang kalian asisteni. Nah, kalian cari mata kuliah mana yang kalian koorin. Nah, misalnya ini UI UX, kalian buka aja. Nah, di sini bakalan ada 4 tab ya. Ada detail, asisten, jadwal, dan juga presensi. Nah, di asisten ini bakal muncul list asisten dari mata kuliah tersebut. Lalu di bagian jadwal, ini ada 2 tab lagi, mata kuliah dan juga individu. Nah, untuk tab individu, ini tuh untuk melihat uh, jadwal dari asisten yang ada pada mata kuliah ini. Misalnya ini, saya mau lihat punyanya Wahid. Nah, ini untuk asistennya, ini untuk harinya mau kalian lihat dari apa. Nah, cuma karena masih belum ada, jadi masih kosong. Tapi ketika asisten tersebut sudah mengisi atau diisi dengan jadwal lain, ini bakal muncul. Jadi fungsi tab individu ini untuk melihat kita siapa aja sih yang bisa kita plotting untuk jadwal itu. Nah, balik lagi ke mata kuliah ini. Di mata kuliah ini kalian bisa untuk membuat jadwal. Kalian bisa tambah jadwal. Nah, di sini kalian isi nama dosennya, lalu sesi berapa, ini adalah sesi jamnya. Misalnya jam 8.50 sesi 2, lalu harinya. Nah, ini kelasnya. Kalian bisa isi kelasnya, lalu ruangannya. Lalu setelah itu, kalian bisa tambah jadwal. Nah, ketika jadwal sudah ditambahkan, maka akan muncul card baru di sini. Tapi di sini masih belum ada asisten. Kalian bisa tambahkan dengan menekan tombol gear ini. Kalian tambah. Nah, kalian bisa menambahkannya dari sini. Tapi karena kalian nggak tahu siapa aja asisten yang bersedia di hari itu dan sesi itu, kalian bisa buka di jadwal pribadi ini. Nah, ini adalah asisten yang di hari Selasa sesi 2. Ini tidak ada asisten maupun kelas kuliah. Kalian bisa tambahkan aja di sini. Untuk menambahkan lebih dari 1, bisa tambah kolom. Ini. Nah, jika sudah, bisa simpan. Nah, ini adalah asisten yang akan bertugas di hari Selasa sesi 2. Kalian bisa mengganti dan juga menghapusnya. Nah, lalu setelah mereka nanti asisten, nanti akan ada presensi. Nah, untuk melihat presensinya, kalian bisa melihat di sini. Nah, nanti akan muncul presensinya jika mereka sudah melakukan presensi. Nah, karena di hari Selasa dan juga sesi 2 ini, 2 asisten ini sudah mengisi, maka di sini bakal muncul juga. Nah, di hari Selasa sudah ada. Nah, hal ini untuk mempermudah ketika koordinator mata kuliah lain akan melakukan plottingan jadwal. Ketika koord dari mata kuliah lain ini melihat, ini pasti akan sudah ada. Nah, ini sudah ada. Sehingga koord matkul tersebut bisa memperkirakan apakah akan memasukkan asisten tersebut atau tidak. Nah, karena hari Selasa sesi 2 sudah ada, jika di sini akan dilakukan hal yang sama, di hari yang sama dan juga sesi yang sama. Nah, ketika akan ditambahkan, nah di sini nama Wahyu Nusantara tidak ada lagi karena sudah masuk ke jadwal lain. Jadi tidak akan muncul. Nah, nama-nama yang muncul ini adalah asisten yang tidak ada jadwal di hari Selasa dan sesi 2 tersebut. Nah, tapi ketika akan tetap dimasukkan namanya, tetap bisa. Tapi harus koordinasi dengan asisten tersebut. Apakah tetap bisa atau enggak? Kan karena kadang ada yang kelasnya online dan masih tetap ingin asisten, itu juga bisa. Tapi di sini juga dapat dilihat lah siapa yang kosong atau enggak. Gitu. Oke, sepertinya untuk plotting jadwal tadi cukup itu aja. Mungkin untuk waktu bisa saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Wahyu atas demonya ya di pengelolaan jadwal teman-teman nih, pengelolaan jadwal di website Formasisten. Nah, ini mungkin teman-teman nanti untuk ketika jadwal sudah keluar ya teman-teman bisa coba sendiri untuk memplotting jadwal atas asistennya di mata kuliah tersebut. Nah, mungkin untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang tentunya akan dipandu juga sama Kak Wahyu dan Kak Nita tadi. Mungkin di sini teman-teman punya banyak pertanyaan terkait demonya tadi ataupun nanti websitenya error ataupun tadi yang dijelaskan oleh Kak Cindy juga
terkait tugas-tugasnya mungkin bisa ditanyakan sekalian di sini daripada tanya di grup, silahkan ditanyakan di sini aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Nita dan Kak Wahyu. Oke, baik teman-teman yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah dijelaskan tadi sama Kak Wahyu dan juga Kak Cindy bisa on mic atau bisa langsung di kolom chat ya. Mau tanya Mbak, untuk jadwalnya udah bisa dibagi apa enggak? Gimana Kak? Mohon maaf untuk suaranya kurang jelas. Eh, untuk jadwalnya udah bisa dibagi apa enggak? Oke, jadi untuk jadwal dari asistensi selama 1 semester itu untuk yang sekarang masih belum ada ya teman-teman, karena untuk jadwal itu diploting dari DAK. Jadi teman-teman nanti menunggu informasi dari DAK terlebih dahulu, dan juga teman-teman juga bisa pantau informasi jadwal di UPT. Jadi tadi udah dijelasin ya untuk yang di PPT-nya itu. Untuk jadwal itu ada 2 tempat kita ngambil. Yang pertama dari UPT. Nah, di UPT itu jadwal yang udah diploting dari masing-masing prodi ada di sana. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa cek di website DAK. Jadi kalau misalkan sekiranya nanti di DAK kan biasanya H-2 atau bahkan H-1 perkuliahan baru ada jadwalnya ya. Nah, jadi untuk teman-teman koor berinisiatif untuk mencari tahu jadwal dari praktikum di semester yang teman-teman asistensi terlebih dahulu seperti itu. Oke, jadi di sini ada yang bertanya ya dari Kak Rahmat Fajar. Kak, kalau menambahkan jadwal pribadi gimana ya Kak? Misalnya jadwal pribadi di luar kampus atau jadwal kelasnya berubah gitu Kak. Oke, jadi teman-teman bisa Oke, untuk yang pertanyaan dari Kak Rahmat ini, untuk menambahkan jadwal pribadi, oke, ini akan saya tunjukkan, tapi untuk lebih jelasnya, untuk masalah jadwal pribadi ini akan dijelaskan lebih lanjut di Tembes ya. Nah, jadwal pribadi ini, di sini ada jadwal. Nah, di jadwal asisten, ini tuh adalah semua jadwal yang udah dibuat sama koor. Jadi ketika kita sudah membuat di UI UX, bakal otomatis masuk ke sini, ada di matkul MBD bakal masuk ke sini. Intinya ini adalah jadwal asisten yang sudah ditentukan oleh koor matkul dari tiap asisten. Nah, ini di sebelah sini ada jadwal kuliah. Nah, di sini ada tambah jadwal kuliah. Nah, ini jadi nanti pertama kali tugas semua asisten itu adalah menginputkan jadwal kalian. Itu di sini. Misalnya ini. Nah, ini adalah jadwal kelas kalian. Jadi tugas pertama asisten ini akan dijelaskan di Tembes besok. Tugas pertama asisten adalah menginputkan jadwal mereka ke sini agar seperti yang tadi, ketika kita sudah memasukkan jadwal pribadi kita, otomatis di bagian yang sini tadi, ini tidak akan muncul lagi. Nah, di sini nanti tidak akan muncul nama dari yang sudah memasukkan jadwal di jadwal tersebut. Tapi untuk jadwal luar kelas itu nanti akan ditambahkan juga di sini. Bisa, cuma mungkin belum, tapi akan dijelaskan besok di Tembes ya. Intinya di situ. Oke, next ya teman-teman. Di sini untuk Kak Rahmat Fajar udah paham ya terkait dengan yang dijelasin sama Kak Wahyu tadi. Jadi mengenai tugas pokok dari jadwal pribadi itu sendiri nanti akan kita jelasin di temu besar yang akan dilaksanakan di tanggal 24 Agustus. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Septian, asisten mentok berapa orang Kak? Nah, ini untuk asisten itu sendiri tergantung dari kebijakan prodi masing-masing ya teman-teman. Bukan prodi yang asal teman-teman asisten, tetapi prodi yang tempat teman-teman asistensi tersebut. Jadi untuk asisten itu mentok minimal 1 orang, maksimal 3 orang. Jadi teman-teman juga perlu ketahui ya, untuk yang di D3 TI itu ada yang mata kuliahnya tuh 1 orang.
itu adalah kebijakan dari prodinya sendiri. Jadi kita dari forum asisten itu nggak bisa mengendalikan ya teman-teman, karena emang itu udah kebijakan dari Kaprodi dan juga Seprodinya gitu. Kemudian untuk beberapa eh, asisten di Fakultas Ekonomi Sosial dan juga FSD itu kebanyakan yang 2 orang, karena satu prodi itu ada 1 kelas ya. Jadi untuk asistennya juga ada yang 2, kadang ada juga yang 1 seperti itu. Dan itu juga kita bisa koordinasi sama dosen terkait. Kalau misalkan memang membutuhkan 2 orang, berarti untuk asistensinya nanti 2. Tapi kalau misalkan dosen meminta 3, berarti nanti 1 asisten itu menjadi asisten cadangan seperti itu. Lanjut, izin bertanya Kak, untuk kontak dosen koordinator atau dosen pengampu bisa didapatkan dari mana? Oke, jadi untuk kontak dari dosen pengampu atau dosen koordinator itu biasanya nanti di grup all asisten itu teman-teman bisa bertanya, atau mungkin di grup all koor juga teman-teman bisa bertanya di sana. Dan juga kalau misalkan teman-teman koor mata kuliah di sini yang menjadi ketua kelas di kelasnya masing-masing, ada kan grup all untuk ketua kelas seluruh angkatan yang ada di Amikom. Jadi teman-teman juga bisa bertanya di sana. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya kontak dosen terkait, teman-teman bisa bertanya ke forum asisten, atau teman-teman juga bisa bertanya ke grup-grup yang lain yang sekiranya teman-teman ketahui seperti itu. Mungkin untuk terkait dengan kontak dosen ini inisiatif dari teman-teman koor dulu ya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa bertanya ke forum asisten. Sekiranya dari forum asisten misalkan ada kontaknya, nanti insya Allah akan kami berikan lagi seperti itu. Lanjut, ini jika merasa kurang tenaga asisten pada mata kuliah tersebut, apakah bisa menambah asisten? Nah, untuk kuota di masing-masing prodi dan juga di masing-masing mata kuliah itu sudah kita tentukan ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman kemarin waktu dinyatakan diterima, dan juga kan dari PJ admin di grup Casprak itu kan nginfoin kalau teman-teman itu sudah ada yang diterima gitu. Sekiranya teman-teman sudah ada yang diterima, nanti untuk kuota asistennya itu bisa ditanyakan di admin Casprak itu sendiri, atau teman-teman juga bisa mengontak hotline forum asisten. Jadi untuk hotline forum asisten itu yang ada di grup koor all ya. Kemudian Kak, kalau misalkan ada asisten yang tidak bisa mengasisteni, terus ada yang menggantikan, jadi dia mengasisteni tidak sesuai jadwal, itu bagaimana Kak? Apakah bisa? Untuk presensinya bagaimana? Oke, ini nanti dijelasin sama Kak Wahyu ya, silakan. Oke, untuk masalah presensi ini ya, jika ada yang menggantikan itu akan dilakukan presensi manual, dan nanti untuk presensi manual ini tiap harinya mungkin sehari atau 2 hari akan dicek oleh koor matkul apakah valid atau enggak. Jika valid maka akan diterima. Nah, untuk masalah presensi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di Tembes besok ya. Jadi jangan lupa datang di Tembes juga. Oke, baik teman-teman, sudah terjawab ya. Walaupun untuk secara keseluruhan nanti akan kita jelaskan pada saat temu besar asisten praktikum. Oke, selanjutnya jika misalkan kedua asisten tersebut berhalangan hadir dan tidak ada cadangan, itu bagaimana? Oke, jadi untuk hal seperti ini tuh biasanya terjadi di kelas yang prodi yang 1 kelas ya. Misalkan angkatan 2022 terus di prodi A, kemudian nanti jumlah kelasnya tuh di angkatan 2022 itu ada 1 kelas. Nah, itu nanti kalau misalkan kita mau asistensi di sana, karena kita bentrokan misal sama kuliah, nah itu nanti bisa teman-teman hubungi dosennya terlebih dahulu. Sekiranya teman-teman semisal berhalangan untuk hadir, teman-teman bisa kontak ke dosen terkait. Kan nanti untuk koor kan udah mengetahui kontak dosennya, jadi teman-teman bisa koordinasi lewat sana. Kemudian izin tanya Kak, untuk pembuatan jadwal asisten dimulai kapan ya? Oke, jadi untuk pembuatan jadwal asisten itu kita bisa buat sebenarnya di jauh-jauh hari ya. Pengennya dari forum asisten itu di jauh-jauh hari teman-teman. Akan tetapi karena untuk jadwal itu biasanya mepet-mepet ya. Jadi teman-teman diusahakan H-3 atau H-4 lah dari
proses asistensi, teman-teman sudah menyiapkan jadwal asisten untuk seluruh asisten praktikum. Akan tetapi semisal dari DAK belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan jadwal, nanti teman-teman juga bisa cek di UPT yang tadi yang sudah ada di link PPT-nya itu ya. Nanti untuk PPT-nya kami share. Izin tanya Kak untuk pembuatan jadwal. Oke, sudah ya tadi. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Oke, di sini Izin ada. tanya Kak. Oh ya, silakan Mas. Oh ya, ini kan untuk tambah jadwal asisten itu di hari Sabtu kan sesi 4 sama sesi 5 itu kan jadwalnya beda dengan hari biasa kan. Itu nanti bakal ada penambahan sesi baru jadinya ada 7 sesi atau nanti pemilihan sesi 4 sama 5 tetap dipakai yang sesi hari biasa. Oke, iya. Untuk sesi, kalau di semester sebelumnya memang sampai sesi 7. Jadi nanti akan tetap ada tambahan lagi. Jadi sesi hari Sabtu biasanya sesi 6 dan sesi 7 ada juga. Jadi beda nanti. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada yang bertanya, fungsi sertifikat koor apa ya Kak dan masa aktifnya berapa lama? Oke, ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Untuk fungsi dari sertifikat koor itu sebenarnya tergantung dari teman-teman yang sudah punya. Jadinya semisal teman-teman sudah punya sertifikat koor, itu nanti yang pertama teman-teman bisa buat syarat yudisium, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman juga semisal mau masuk ke kerja misal atau yang lain-lainnya itu kan banyak yang mengandalkan untuk di bagian teknis atau yang praktikumnya atau mungkin yang sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, itu juga teman-teman bisa masukin untuk syarat yang lebih lanjutnya seperti itu. Kemudian untuk masa aktifnya berapa lama? Untuk masa aktifnya itu tergantung dari yang membutuhkan ya. Jadi kalau untuk yang di pendadaran atau di yudisium itu nanti selama teman-teman kuliah itu masih bisa dipakai. Tapi kalau misalkan untuk yang di bagian luar, itu nanti tergantung dari orang-orang yang membutuhkan. Kalau misalkan memang membutuhkan sertifikat, berarti nanti teman-teman juga bisa ajuin yang itu. Sebenarnya untuk sertifikat ini nggak ada masa berlakunya ya, tetapi sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga. Kemudian izin bertanya untuk kontak dosen koordinator atau dosen pengampu mata kuliah bisa didapatkan dari mana? Oke, sudah dijawab ya tadi teman-teman untuk yang kontak koor, teman-teman bisa bertanya di all group atau teman-teman juga bisa bertanya di grup ketua kelas, semisal teman-teman jadi ketua kelas atau juga teman-teman bisa bertanya di teman-teman bisa bertanya di ketua kelas tempat teman-teman asistensi itu. Semisal teman-teman kenal juga teman-teman bisa bertanya ke sana. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Permisi Kak, izin bertanya. Ya, Mas, boleh. Jadi itu nanti jadwal asistensinya apakah berubah-berubah gitu? Misalnya nanti saya inputkan 3 orang di hari Selasa gitu. Terus di hari Selasa minggu depannya itu 3 orang ini apakah tetap sama gitu atau beda gitu? Oke, untuk jadwal itu sama terus ya. Kalau misalnya hari Selasa minggu ini sampai minggu seterusnya itu sama terus. Tapi ketika ada mungkin di hari Selasa itu ada asisten yang tiba-tiba nggak bisa, misalnya kayak nabrak, tiba-tiba ada jadwal kelasnya yang nabrak dan dia mau ganti itu bisa. Jadi itu terserah dari teman-teman mau tiap minggu mau diganti giliran juga terserah, tiap minggu sama semua juga terserah. Jadi semua yang menentukan tuh koor matkul masing-masing ya, gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyain? Silakan bisa bertanya, raise hand ataupun di kolom chat. Oke, teman-teman saya ingatkan juga untuk bisa presensi di form yang sudah dibagikan di kolom chat. Kita tunggu. Oh ya, ini ada yang bertanya lagi. Kalau koornya sendiri ada yang bertabrakan jadwalnya bagaimana, Kak?
Nah, jadi untuk jadwal dari koor itu kan koor sendiri yang membuat. Jadinya teman-teman jangan sampai koor itu yang tabrakan jadwalnya. Jadi teman-teman itu yang mengurus jadwal asisten, tapi dari koor sendiri juga jangan sampai mengabaikan jadwalnya itu sendiri ya. Jadi dari teman-teman koor juga sebisa mungkin untuk manajemen jadwal teman-teman supaya nggak bertabrakan dengan jadwal asisten. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman koor yang bertabrakan jadwal dengan misalkan kuliah dan lain-lain, kan teman-teman koor sendiri yang bakalan membuat jadwalnya, tinggal dirubah aja gitu. Kalau misalkan misalkan semua asisten itu nggak ada yang tabrakan jadwalnya, tapi koor sendiri yang tabrakan jadwalnya. Terus kalau misalkan mau di switch itu kan nanti bakalan tabrakan dengan asisten lain. Nah itu nanti bisa kesepakatan aja sama asisten yang lain. Gimana enaknya? Apakah siapa yang mau ngalah untuk ke asisten di kelas lain, kemudian koornya juga masuk ke sana biar nanti kita sama-sama enak untuk asistensinya. Ya teman-teman silakan ada yang mau bertanya lagi? Oke, ini ada lagi Kak, kalau yang isi jadwal pribadinya itu masing-masing asdosnya itu atau kita koor yang masukin. Untuk jadwal pribadi itu dari seluruh asisten ya. Jadi untuk koor cuma bikin jadwal untuk asistensi saja. Terus untuk jadwal pribadinya itu dibuat dari asisten itu sendiri. Dan juga kalau misalkan jadwal pribadinya sudah dibuat, nanti koor yang mengelola untuk jadwalnya. Ya teman-teman yang masih bingung terkait dengan job desk. Kalau misalkan udah, oke ini masih ada lagi ya. Eh, Kak, kalau untuk nama dosen pengampu mata kuliah yang diasisteni bisa lihat di mana ya? Oke, untuk nama dosen itu kita bisa lihat di DAK ya teman-teman. Di web di web yang sudah dibagikan di PPT tadi. Oke, apakah hak akses koor bisa dialihkan oleh non-koor? Itu tidak bisa ya, teman-teman. Yang berhak untuk akses itu dari koor saja. Jadi nanti untuk non-koor itu tidak bisa ngotak-ngatik hak dari koor itu sendiri. Jadi kenapa teman-teman dikasih hak itu? Karena memang untuk koor aja yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan data-data tersebut. Oke, untuk link di DAK teman-teman sudah dibagikan ya. Di kolom chat itu sudah ada, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Oke, kalau misalkan pertanyaannya sudah dicukupkan, mungkin sesi Q&A ini saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara temu koordinator ini. Jangan lupa untuk teman-teman presensi dan juga masih ada kegiatan lagi di tanggal 23 itu ada training for trainers. Kemudian di tanggal 24 itu ada temu besar. Kemudian untuk temu laboran itu nanti tunggu informasi lebih lanjutnya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain hari. Mungkin untuk panitia temu koor bisa membantu sesi foto bersama ini ya.
Baik teman-teman semua, karena udah berada di penghujung acara, saya Haikal Raditya Fadilah selaku MC yang memandu teman-teman semua pada acara pagi hari ini dari awal hingga selesai. Silahkan kakak-kakak panitia mungkin bisa dibantu. Oke, teman-teman. Ayo kita foto bersama dulu. Oke. Oke, nyalain kamera dulu ya, teman-teman. Oke, pertama slide 1 dulu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Mana guys? Oke, terima kasih teman-teman yang udah on cam. Baik teman-teman semua, karena ini udah ada di ujung acara ya, sekalian tadi juga sudah foto bersama. Saya Eka Raditya Fadilah selaku MC, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada mungkin kekeliruan dalam penyampaian dan juga mungkin perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman nih, jangan dibawa hati ya teman-teman ya. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.